Oh, oke. Kontrak apa, Mas? Ya, Pak. Kontrak apa itu kerjaannya? Kerja operator biasa, Pak. Kontraktor berarti skupmu apa aja kerjaan hariannya, Mas? Ini sebab lebih ke store, lebih kerjaan biasa, kerjaan Oke. store gudang, Pak, ya. Gudang ya. Oke. Iya. Berarti secara harian dirimu nggak pakai aplikasi nggak? Enggak, Pak. Cuman saya Hmm? dulu kan SMK dulu, TKJ, TKJ komputer ya. jaringan. Ya. Tahun berapa lulusnya? 2018. Oke, 18. Mirip-mirip sama Mas Ahi. Saya tunjukin sesuatu ya. Jadi RWID itu sebenarnya dibangun pertama kali tuh gara-gara saya ngebantu ini nih. Bentar. Layar saya kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan. Ini. Mas Habib bisa ngelihat di alumni Remote Worker ID. Oke. Nah, ini Mas. Ini anak TKJ juga. Nah, coba lihat nih. Dia ketemu sama saya itu 2016. Lulusnya kalau nggak salah ya 2018 itu sama kayaknya. Cuman Mas Ahi itu saat saya ke Jogja, kan dulu pernah ngisi seminar di kampusnya. Saya ngisi seminar di kampusnya. Nah, saya kasih challenge itu tentang remote work. Saya kasih challenge. Siapa yang mau pekerjaan, japri saya, gitu. Cuma saya tantang gitu lah ya. Tapi yang japri dari 100 orang cuma 2 orang aja. Dia sama temennya. Tapi temennya japri nggak lanjut. Dia japri, langsung saya kasih pekerjaan. Pekerjaannya saya suruh belajar Python. Wah, dia langsung semangat banget. Dan dia belajar itu benar-benar dari nol ya. Dia nggak ngerti sama sekali Python pertama kali ngerti. Cuman dia dulu sudah tahu ini Mas. Apa namanya? CPI, apa namanya? Yang kita dibayar kalau ngeklik link itu, pernah ngutang-ngatik nggak? Yang mana itu, Pak? Namanya apa? CP apa ya? Itu kalau orang lagi gabut itu memang seperti itu. Jadi ada link, kita disuruh ngeklik, suruh baca, nanti dibayar. Tapi ya lama banget kerjaannya ngumpulinnya. Nah, kemudian tapi saya arahin kalau kerjaan seperti itu sih duitnya lama banget, capek kan. Lagian bisa scam. Jadi kita udah kerja nggak dibayar. Kemudian Mas Aki itu saya kasih belajar Python beberapa lama, kemudian dia udah mulai kelihatan hasilnya. Dia benar-benar saya push sehari 4 jam loh ya, gituin. Jangan main-main ya, sehari 4 jam ya. Serius banget. Singkat cerita, sekarang dia sudah kerja remote sebelum dia lulus kuliah. Dia lulus kuliah kayaknya 2021 kalau nggak salah. 2021 lulus kuliah, kemudian dia menempuh jalur yang ini Mas, data scraping. Sama kayak Mas, ini kalau yang ini juga TKJ juga, adik kelasnya ini, adik kelasnya. Oh. Sekarang dia di Jogja sama di RWID di bootcamp jadi tentor dia. TKJ juga. Kok ini sekarang dia belum kuliah, cuman dia sudah saya motivasi kuliah dia sekarang dia. Rencananya kuliah tahun depan apa tahun depan. Nah, jadi sebenarnya kok teman-teman TKJ itu potensinya bagus-bagus banget karena nggak pakai babi ibu gitu loh. Misalnya kita SMA kan nyebar sana kemarin dipelajari ya. Kalau TKJ itu kan pasti fokus ya. Jangan berarti dulu pernah ngutak-ngatik pemrograman nggak Mas? Kalau di SMA gitu? Kami lebih ke ini, ke virtual box itu aja, Pak. Kayak jaringan doang. Main jaringannya ya? LAN, WAN gitu. Oke. Coba saya tunjukkan sesuatu ya. Jadi kalau di RWID itu saya ngebimbing member itu untuk dapat job di 2 tempat. Pertama di Upwork. Coba kita lihat virtual box ya. Ada nggak jobnya? Ada aja harusnya. Coba kita lihat. Oracle, kalau dulu bukan punya Oracle ya? Iya, Oracle. Dulu sudah Oracle ya? Iya, ya, tapi itu virtual box kayak lebih ke kayak simulasinya aja, Pak. Ini ini kok virtual assistant ya? Salah. Oke. Nah, kok jadi ada kata-kata virtual dari virtual assistant. Bentar. Kalau Facebook aja gimana? Oracle virtual nggak ada job. Nggak ada job, no job. Oke. Oke, right.
Dari lulus TKJ jenengan langsung kerja atau? Iya, kerja inilah banyak Pak ganti-ganti itu. Ganti-ganti ya. Iya, cuman saya pengen fokus ke programming. Jangan tiba-tiba programming karena saya pengen lihat potensi teman-teman sih. Jadi di RWAD itu, ya saya programmer sih. Cuman di RWAD itu jalurnya nggak harus programmer untuk nambah remote work. Contoh, bisa Office nggak? Office, Excel, PowerPoint sama Word aja. Itu kan bukan basic aja. Itu bukan skill yang murah loh ya. Coba saya tunjukin. Ada job namanya virtual assistant. Oke, ini virtual assistant. Ada 11.000 job Mas yang virtual assistant. 11.000 loh. Job terakhir 5 menit yang lalu. Tapi ya kadang-kadang virtual assistant tuh disuruh ngebantu orang lain. Jadi misalnya saya sibuk, jadi saya kan punya perusahaan RWID ya. Saya sibuk nih, saya butuh entry data. Ini saya punya form saya punya data dari Google Sheet, dari form jadi Google Sheet ya kan. Saya punya data dari Google Sheet, tolong pindahkan ke aplikasi ini gitu kan. Sebenarnya kan copy paste aja kan gampang gitu. Cuman tantangan terbesar itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Ini kepercayaan dalam bahasa Inggris. Mas Abe bahasa Inggrisnya gimana kalau saya ajak ngomong, confident nggak? Saya kalau orang ngomong masih paham Pak, karena nggak jarang dipraktekin aja jadi itu. Coba saya tanya sekarang ya, Mas Habib, where do you live at the moment? In Batam. 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 Batang or Batam? Batam. Batam Island. Right. Okay. Can you tell me something about yourself? Anything that's okay. Ayo coba bebas. Agak lama. Nggak apa-apa, coba aja. My name is Muhammad Habib. You can call me Habib. Nice. And I have graduated from professional high school. Okay. That's okay. Do you have any expertise in using Microsoft Office? No, but I can use Microsoft Office with autodidact. Yes, true. Autodidact. Yeah. And I learn about IT, like video editor, nice, Photoshop, with only autodidact. Okay. Autodidact is the way to go, Mas Habib, in the current present IT trend. We cannot rely on school system anymore because school will be very slow to adapt to changes. So everyone need to learn by himself or by herself. That means autodidact. I'm not sure how do you spell autodidact in English. Let me check. Self-taught. Self-taught. Jadi autodidact tadi self-taught ya. Oke, self-taught. Ya, that's true. Oke, Mas Habib. Nah, kan kamu bisa apa yang tahu saya sampaikan bisa. Apa yang kamu ingin sampaikan, kamu bisa menyampaikan meski masih mikir-mikir. Nah, mikir-mikir itu masalahnya karena jarang dipakai aja. Karena itu di RWAD saya tahu. Karena itu di RWAD itu salah satu programnya adalah kamu diberikan fasilitas untuk belajar bahasa Inggris, meeting dalam bahasa Inggris itu setiap hari Rabu jam 8. Ngomong dalam bahasa Inggris. Kan enak tuh. Jadi supaya grammar itu nggak wajib sempurna ya. Kamu grammar udah bagus, udah ngerti aja. Menyusun kata-kata udah bagus, tinggal confident-nya aja. Nah job yang paling gampang, saya bilang paling gampang itu bukan berarti nggak harus menambah skill ya, tetap harus menambah skill. Cuman dari segi skala kesulitan, coba saya tunjukkan sesuatu. Saya lagi ini belum ada di aplikasi web ya, aplikasi belum ada. Tapi nanti kalian bisa ngecek nih plan-nya mau apa. Dan ini saya urut berdasarkan yang paling mudah. Nah, contoh sebentar.
ini saya jadikan ini. Nah, ini Mas. Jadi paling mudah itu virtual assistant. Kemudian QA atau tester. Misalnya gini, kamu punya handphone apa Mas? Android, iPhone? Saya iPhone, Pak. iPhone berapa? iPhone XR. XR ya, ini 2000 berapa itu? 2018 kali ya, aku lupa. Keluarannya. Ya kayaknya segitu sih Pak, lupa juga sih. Kalau jalur QA tester itu unik sekali Mas. Kamu nggak butuh skill coding, tapi kamu harus bisa ngetes aplikasi. Misalnya programmer nih, hai aku punya aplikasi, tolong tesin. Cuma disuruh gitu loh Mas. Tolong tesin. Jadi aplikasi jalankan, diinstal, kemudian kamu klik, ada yang salah apa enggak, kamu cari errornya apa. Itu bayarannya mahal. Cari errornya nggak mesti pakai coding, Pak? Oh enggak, kalau pakai coding mah programmer tahu. QA tester itu adalah orang seperti customer yang kamu harus bertindak sebagai customer. Misalnya kamu lagi, oh aplikasi gambarnya agak mereng kayak misalnya gitu ya. Kemudian kamu kira-kira user akan ngeklik yang mana ya? Oh ini kok kenapa ini bisa diklik harusnya enggak kayak gitu loh. Kamu harusnya seperti itu. Nah coba saya tunjukkan tester ya. Tester itu bayarannya mahal. Nih game tester, beta tester, QA tester, coba game tester aja. Translation atau tester aja ya, QA tester. Tuh 1000 job. Nah ini loh. We have a platform with web application as well as mobile app. We need QA tester to test the platform. Oke, tapi ini India asli. Atau ini, atau kalau mau tempatnya lagi manual tester. Nah, nih, aku butuh orang yang bisa ngetes secara manual 8 jam per hari, Senin sampai Jumat. Dia. Tapi ada pengalaman ya? Nggak butuh pengalaman. Oh, ini nggak penting. Kalau ada job dia butuh pengalaman sekian tuh kamu bilang aja pengalaman nggak masalah. Itu kadang-kadang cuman sekedar pokoknya kamu bisa gitu loh. Nah nanti ada cara di RWAD gimana caranya agar kamu kelihatan expert. Jadi dapat job di remote work itu 2 hal Mas. Kamu kelihatan expert dan expert. Itu 2 hal yang berbeda. Kamu bisa lo kelihatan expert tapi sebenarnya nggak expert banget. Atau kamu bisa expert banget tapi nggak kelihatan expert. Nah yang bisa dapat job itu sebenarnya ini, yang kelihatan expert meskipun nggak expert. Karena klien itu harus cepat nentuin dari banyak orang yang masuk, dia harus cepat nentuin. Dan kemudian dia cepat nentuin, kalau kamu meskipun expert, tapi nggak kelihatan expert dari cover lettermu, kan misalnya saya apply job nih. Ya kan? Saya apply job, oke ini kan. Ya kan saya harus banyak kata-kata nih. Saya baca kata-kata apa, kan? Nah ini kalau kamu nggak bisa ngebangun sesuatu di sini yang kamu membuat kamu kelihatan expert, ya kamu nggak akan bisa diterima juga, meskipun kamu expert banget. Nah jadi tekniknya seperti itu. Jadi contoh ya kalau ada ya mana sebentar bisa muncul kayak nih Mas Zalor itu role model saya. Kalau kamu yang pemula dari nol pengen dapet job, gimana caranya? Nah itu Mas Zaror, dia benar-benar 2 bulan Mas, tapi 2 bulan nggak main-main, 2 bulan belajar 4 hari. Sorry, 2 bulan belajar 4 jam per hari, itu nggak mudah loh, ya kan? Iya. Kalau kamu sekolah pasti pulang nggak akan bolos, ya kan? Harusnya ya nggak akan bolos ya. Iya. Karena kan ada yang jaga. Kalau di rumah kamu disuruh belajar 4 jam mandiri, sulit loh itu. Nah tantangan seperti itu. Nah jadi jaminan di RWAD itu kamu pasti dapat job. Cuman permasalahannya bisa nggak kamu menembus kemampuan belajar mandiri. Nah itu tantangan terbesar itu. Nah karena itu di RWAD itu diantaranya saya ngebangun sistem agar siapapun itu bisa absen dulu di sini. Kita punya komunitas kan. Kemudian, bentar, ini saya buat sistem agar belajar tuh dari jam 5 pagi. Contoh tadi pagi nih ya, jam today, ini jam Mas Yola, jam 3 udah bangun. Absen kan? Jadi kamu seenggak-enggaknya punya teman untuk yang lagi belajar gitu loh. Nah itu penting. Nah karena itu kamu nggak akan belajar sendiri. Nah karena saya ngebangun sistem, misalnya saya buat seperti ini agar teman-teman yang belajarnya itu
yang sudah kerja full time itu dia bisa belajar dulu sebelum ngantor. Kalau jenengan sekarang berarti lagi hitungannya nganggur kah ini sekarang? Iya Pak, baru berapa hari. Oke. Kemudian ada rencana kerja, sudah dapat kerja atau belum? Belum Pak, saya memang pertama saya mau lanjut kuliah kan, kuliah IT juga. Tapi belum daftar. Nggak usah deh. Nah, Percaya makanya deh, saya bingung nggak usah Pak, deh. bingung juga. Kalau Saya kamu cuma mikir kerja, kamu cuma mikir kuliah supaya gajimu tinggi, kamu salah berpikirnya, Mas. Teman-teman yang tadi anak SMK tadi, kayak Mas Ferry, kalau Mas Ayu kuliah ya, dia emang udah kuliah. Tapi yang lulusan SMK gajinya udah besar itu Mas Ferry, terus Mas Zaror. Jadi dia udah dapat kerja. Nah, cuma masalah gini sih. Tapi kalau orang tua memang mensupport kamu, kalau orang tua memang mensupport dirimu kuliah ya nggak apa-apa. Ya itu bagus ya kan. Tapi misalnya orang tua kepayahan membiayai kuliahmu, kalau misalnya orang tua kepayahan membiayai kuliahmu, kamu jangan maksa orang tua untuk mengkuliahinmu. Kalau cuman kamu berpikir untuk dapat job besar itu kan gajinya. Nah, karena dunia remote work, saya tuh 11 tahun kerja remote work ya. Belum pernah ada yang nanya ijazah. Dia cuma nanya bisa nggak gitu. Terus mana buktinya kamu bisa? Gitu aja. Nah, maka kalau Mas Habib berarti hitungannya misalnya sudah punya tanggung jawab nggak Mas? Maksudnya anak istri gitu? Belum ya? belum Pak. Belum. Mereka santai. Iya. Kamu yang punya tabungan nggak? Ya itu Pak, punya. Makanya saya kerja itu biar bisa nabung. Pintar kamu. Maksudnya gini Mas, kenapa saya seperti ini kan member RWI itu beda-beda ya. Posisimu tuh bagus karena kamu sudah punya bujangan, sudah punya waktu, punya dana untuk belajar. Itu ideal. Yang posisi sepertimu itu jarang. Yang biasanya yang saya hadapi itu ya, Pak Eko, saya lagi sudah onsite, capek, saya pengen kerja remote work, gimana caranya? Wah, itu tantangannya berat loh, karena dia harus bisa menyisihkan waktu belajar saat sudah sibuk ngantor. Itu berat banget. Iya. Berarti dirimu usianya berapa ya? 20 awal atau ya? 22. Ya 20 awal. Sekarang. Ya, bagus. Oke, Mas, saya harus meeting jam 8:30 karena remote work, di RWID itu, oke, mungkin saya lupa ngasih tahu ya. Jadi di RWID, kalau kamu join RWID, pertama kamu akan bisa akses semua materi di Udemy-nya RWID gratis. Ya, tapi daftar RWID berbayar. Tapi begitu kamu sudah membayar RWID, kamu dapat semua materi ini gratis. Dan kalau ada course baru, kamu nggak perlu bayar lagi. Jadi hitungannya udah mahal banget. Kalau kamu beli satu persatu semua ya, itu hitungannya mahal banget. Bahkan kalau ini diskon paling murah sekalipun, kamu sudah nembus 2 juta lebih. Satu. Nah, kemudian begitu kamu join RWID itu akan setiap minggu akan ada beberapa kali Zoom. Hari ini hari Kamis ya. Saya akan adakan Zoom hunting remote work. Gimana cara hunting? Tiap minggu berbeda-beda materinya karena akan ada update terus-menerus dan member bisa bertanya. Kemudian hari Senin itu Zoom lagi untuk remote work secara umum. Misalnya saya jelasin tentang apa ya, tren terkini lah. Contoh misalnya saya sampaikan, kalau kamu mau hunting remote work, jangan cuma di Upwork, tapi bisa juga di sini, remoteok.io. Soalnya seperti itu. Jadi saya update terus-menerus. Nah, kalau kamu udah join, nanti pertama kali saya akan interview seperti ini, kemudian saya arahkan. Nah, dan jaminan di RWID adalah kamu dibimbing lifetime. Dibimbing selamanya sampai dapat job. Kalau kamu kuliah, kamu cuma dibimbing sampai kamu lulus kuliah loh, Mas. Dapat ijazah, ya kan? Iya betul. Kalau lulus kuliah, ngapain kamu belajar lagi? Nggak akan Itu dijamin. Pak, 4 jam itu malam aja atau bebas? Bebas, Mas. Jadi gini, menarik. Kita tidak ada belajar via Zoom. Gini, misalnya kan misalnya Mas Habib pengen belajar pemrograman ya. Pas aku pengen belajar pemrograman. Ya sudah, materinya ambil di Udemy. Kemudian jika ada permasalahan, tanya di Discord yang tadi yang di sini. Kemudian bisa komunikasi sama autornya, sama member. Sudah ada staff yang saya tugaskan untuk menjawab pertanyaanmu. Kamu bisa komunikasi ke mereka, ya kan? Kemudian setelah kamu komunikasi dengan mereka, kamu tetap harus belajar mandiri, Mas, dengan video itu. Jadi kita nggak akan ada Zoom pemrograman adalah itu nggak penting itu. Kalau kamu masih ada Zoom pemrograman adalah kamu nggak akan bisa nembus remote work karena kamu nggak bisa belajar mandiri. Oke, jadi 4 jam per hari bebas aja. Bahkan kalau kamu bisa lebih 4 jam ya jauh lebih bagus. Terus Pak, kalau misalnya kita bingung, kita mau milih mana, programming atau yang mana?
Yes. Itu kayak mana Pak? Diarahinnya apa? Nanti di awal setelah join di awal akan saya arahin. Akan saya analisa dulu. Akan saya analisa dulu apa potensimu di mana. Kemungkinan kamu lebih cocok di pemrograman, tapi saya cek dulu. Karena kan misalnya ada member itu pas kok aku pemrograman, ya oke lanjutin. Ternyata setelah seminggu mereka aku pusing, ya sudah jadi jangan pemrograman, yang lain dulu aja. Nah, yang mau saya arahkan, begitu kamu join RID, sekarang saya tekniknya adalah kamu join RID, kamu langsung daftar di Upwork. Oke. Kemudian kamu coba hunting job virtual assistant. Saya arahkan personal brandingnya. Hunting job virtual assistant. Jangan buru-buru pemrograman dulu. Kesalahan saya merasa kesalahan saya mempersiapkan member untuk belajar pemrograman. Itu nggak mudah loh Mas, karena nggak semua orang bisa menguasai pemrograman cepat. Dulu dirimu di TKJ pernah diajar pemrograman nggak? Enggak. Nah, makanya saya cek dulu, kalau kamu dulu belum pernah, tiba-tiba pemrograman, nanti bisa-bisa kaget loh. Kaget. Ya udah gitu dulu Mas ya. Iya. Nanti di WA akan saya tunjukkan promo yang didapatkan untuk Zoom ini. Oke, Mas Habib. Oke, Pak. Saya end dulu, saya udah di ke sebelah ya, saya ke Zoom. Iya Pak. Ya. Oke, mati. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ini saya upload ke YouTube. Ya. Iya Pak. Mantap.